Halo, salam jumpa lagi anak-anakku kelas 4 yang hebat. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih harus belajar dari rumah. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan media perambatannya. Anak-anak, sebelum kita mengenal bunyi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan beberapa aktivitas. Ikuti sesuai dengan instruksi yang Pak Guru berikan ya. Siap? Ya, yang pertama, tempelkan tangan di lehermu. Boleh tangan kanan atau tangan kiri. Selanjutnya, sambil tangan tetap di lehermu, nyanyikanlah lagu kesukaanmu. Cukup setengah menit saja. Sudah? Ya, cukup ya. Dan tetap tangan di lehermu. Kamu diam selama setengah menit juga. Ya, cukup. Apa yang kamu rasakan tadi ketika kamu bernyanyi dan saat kamu diam? Adakah perbedaannya? Iya, betul. Ketika kamu bernyanyi atau bersuara, maka telapak tanganmu akan merasakan getaran yang ada di dalam leher. Sedangkan ketika kamu diam, kamu tidak merasakan getaran itu. Jadi, dari kegiatan ini, kita dapat mengetahui bahwa suara yang kita hasilkan saat bernyanyi itu berasal dari sesuatu yang bergetar di leher kita. Apa itu sesuatu yang bergetar di leher kita? Itu adalah pita suara. Dari aktivitas yang sudah kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bunyi dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Contohnya yang sudah kita lakukan tadi ya, ketika kamu berbicara ataupun bernyanyi, ada sesuatu yang bergetar di tenggorokan kita, yaitu pita suara. Ada contoh yang lain, yaitu ketika kamu meniup peluit, maka peluit itu akan berbunyi. Kenapa bisa berbunyi? Karena ketika kamu meniup peluit, ada udara yang bergetar di dalam peluit tersebut. Contoh yang ketiga, ketika kamu menggoyangkan angklung, maka angklung akan mengeluarkan bunyi. Kenapa? Ketika kamu goyangkan angklung, maka bambu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi, apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media seperti gas, cair, dan padat. Yang kalian harus perhatikan ya, bahwa bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran, betul, seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi. Lalu, getaran tersebut merambat sebagai gelombang melalui media. Ya, bunyi itu
membutuhkan media untuk merambat. Medianya seperti gas, cair, dan padat. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang media perambatan bunyi. Tetapi sebelum itu, kita akan belajar dulu tentang sumber bunyi. Sumber bunyi. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kalian mengenal gambar tersebut? Ya, itu adalah angklung. Berasal dari mana angklung itu? Ada yang tahu? Ya, angklung berasal dari Jawa Barat. Apa ini anak-anak? Gambar yang kedua ini disebut saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Ketiga, ada sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, ada alat musik tifa. Tifa berasal dari Maluku. Kok ada lagi? Ini meja kan? Apakah meja juga termasuk sumber bunyi? Ayo kita cari tahu dulu, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Ya, semua benda loh ya. Salah satu contoh sumber bunyi adalah alat musik. Di depan sudah Pak Guru kasih contoh beberapa sumber bunyi berupa alat musik. Ada tifa, ada saluang, ada angklung, dan masih banyak yang lain. Lalu, bagaimana dengan meja tadi? Apakah meja juga termasuk sumber bunyi? Ya, meja bisa saja menjadi sumber bunyi kalau dia bergetar. Bagaimana caranya? Misalkan dia mendapatkan pukulan, senggolan, atau apapun yang membuat meja itu bergetar. Kalau meja bergetar, maka dia akan menghasilkan bunyi dan menjadi sumber bunyi. Media perambatan bunyi. Seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa bunyi itu memerlukan media perambatan. Ya, bisa melalui gas, bisa melalui benda padat, bisa juga melalui benda cair. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan dua anak sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas air mineral sebagai corong dan juga menggunakan selang air atau water pass. Pada percobaan yang dilakukan oleh kedua anak ini menunjukkan bahwa bunyi merambat dari sumber bunyi menuju ke penerima melalui media selang air atau water pass, di mana di dalam selang atau water pass tersebut terdapat udara atau gas sebagai media penghantar bunyi. Lalu untuk gambar yang kedua, dua anak sedang bermain telepon-teleponan menggunakan benang kasur dan juga kaleng susu atau kaleng. Nah, dalam percobaan ini
terjadi perambatan bunyi dari sumber bunyi ke penerima melalui media tali kasur ya, atau benang kasur, di mana benang kasur ini adalah benda padat. Jadi percobaan yang kedua menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Pada gambar yang ketiga, seorang anak sedang memukul drum atau ember yang berisi air penuh. Lalu anak tersebut memasukkan corong ke dalam air tersebut. Nah, percobaan yang ketiga ini menunjukkan bahwa suara atau bunyi merambat melalui media benda cair atau air. Selain melalui gambar percobaan tersebut, Pak Guru juga akan memberikan contoh perambatan bunyi melalui beberapa media. Yang pertama, melalui media padat. Contoh yaitu suara ketukan di dinding. Misalkan ada dua anak terpisahkan oleh dinding dan salah satu mengetuk, maka suara ketukan dinding tersebut akan sampai kepada anak yang kedua. Nah, itulah bukti bahwa bunyi atau suara bisa merambat melalui media padat. Lalu, pada zaman dahulu ya, sebelum alat komunikasi secanggih ini, dulu orang itu mengukur kejauhan kereta api hanya dengan mendengar atau mendekatkan telinganya ke rel. Nah, itu membuktikan bahwa suara kereta api itu merambat melalui benda padat yaitu rel. Yang kedua, contoh perambatan bunyi melalui media cair. Yang pertama adalah suara yang kita dengar saat kita berenang. Saat kita berenang di dalam air, kita juga masih bisa mendengarkan bunyi-bunyi di lingkungan sekitar kita, walaupun bunyinya agak pelan. Lalu yang kedua, gelombang sonar yang digunakan oleh kapal selam. Melalui media gas. Nah, ini seperti yang biasa kita lakukan ya. Manusia atau kita berbicara satu sama lain, itu kita bisa mendengar suara dari lawan bicara kita karena suara tersebut mengalir atau merambat melalui media gas atau udara. Lalu ada lagi contoh yang lain yaitu suara petir. Suara petir itu juga merambat melalui media gas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunyi ini merambat melalui media padat, media cair, dan media gas. Dan satu lagi yang bisa Pak Guru tambahkan, bahwa bunyi tidak bisa merambat tanpa ada media. Jadi bunyi tidak bisa kita dengar kalau kita sedang berada di ruang hampa. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Pak Guru ucapkan kembali selamat belajar, dan Pak Guru juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak dari awal sampai akhir untuk sesi ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.